Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu proyek tugas dari Pak Hasan terkait dengan pemrograman Visual Desktop. Yang pertama, di sini saya akan memasukkan username dan password yang sudah sebelumnya saya buat, dan ini merupakan proyek yang saya buat, yaitu proyek laundry. Dan di dalam proyek laundry saya sudah membuat database di mana sudah ada pelanggan, layanan, transaksi, dan detail transaksi. Di sini saya akan membuat tabel baru di mana nantinya akan ada CRUD data. Ini merupakan database yang sebelumnya sudah saya buat, di mana saya membuat database sistem laundry, di mana di dalam sistem laundry terdapat tabel-tabel. Di sini saya akan membuat tabel baru, dan kita akan membuat tabel dengan nomor 005 karena sebelumnya saya sudah membuat 4 tabel. Untuk nama tabelnya sendiri saya sudah membuat database sendiri, kemudian saya ketik dengan nama tabelnya itu control mesin. Untuk kita di sini pilih yang sistem laundry level 1, dan sekuennya itu kita taruh di sekuen 5 agar dia berada di bawah. Kemudian untuk linknya kita bisa ketikkan seperti ini, dan ikonnya kita bisa membuat circle seperti ini. Cek status, setelah ini selesai mari kita save. Oke. Kemudian database tabel kontrol mesin sudah berhasil ditambahkan, dan untuk selanjutnya kita akan membuat sistem SQL-nya atau SQL-nya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kontrol mesin sudah bisa tabelnya sudah ada, dan di dalam ini masih belum ada apa-apa. Maka dari itu kita akan membuat SQL dari si tabel kontrol mesin. Pertama kita copy si halaman HTML-nya, kita ganti dengan dev. Oke, setelah kita ganti dengan dev, maka kita masuk ke sistem laundry tadi, klik kontrol mesin. Nah, di kontrol mesin ini kita masih belum ada apa-apa, tidak ada HTML-nya dan tidak ada JavaScript-nya. Maka yang pertama kita perlu membuka SSMS-nya atau System Server Management. Dalam SSMS itu nanti kita akan membuat SQL-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah masuk. Di sini saya sebelumnya sudah membuat akun. Kita masukkan saja username dan passwordnya. Nah, kita buka dulu database-nya. Nah, kita pakai yang laundry data. Ada laundry data, kita klik new. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tabel SQL untuk si kontrol mesin ini. Nanti kita copy saja. Oke. Setelah itu kita bisa langsung execute. Kalau di sini saya akan merubah untuk ID mesin akan disimpan di yang pertama. Kalau sudah, kita execute saja. Nah, jika perintah ini muncul, maka program atau tabel berhasil ditambahkan. Kita bisa mengeceknya dengan tabel. Nah, untuk tabel kontrol mesin sudah berhasil ditambahkan. Kita kembali lagi ke pemrograman Visual Desktop kita. Nah, itu kita klik generate scheme. Nah, maka si kode yang sebelumnya sudah ditambahkan sudah otomatis dibuatkan HTML dan JavaScript-nya. Ini adalah HTML dan JavaScript-nya. Di sini kita bisa merubah beberapa halaman. Contohnya di sini ID mesinnya kita bisa rubah. Ini nanti halaman yang akan muncul di dalam tabel kita. Sebenarnya kita bisa merapikan si tabel-tabel tersebut.
Di sini saya sebagai sampel saya akan mencoba untuk merapikan nama-nama yang akan muncul di dalam tabel nanti. Kita rapikan saja. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan kontrol mesin ini ke dalam server beserta kodenya. Kita ganti di menu ID, paste, kita samakan dengan yang sebelumnya kita tambahkan di tabel. Kemudian customernya bisa kita ganti menjadi kontrol mesin, karena di sini kita akan membuat CRUD untuk kontrol mesin tersebut. Oke, kemudian setelah itu kita scroll ke bawah, cari yang namanya save, list, dan delete. Nah, kita sudah menemukan. Nah, dari situ kita akan membuat nama agar ditambahkan di dalam pemula Visual Desktop kita. Kita bisa copy aja kontrol mesinnya, taruh di dalam FC strip, kemudian paste. Jangan lupa kita tambahkan underscore di bawah. Jadi nanti ini akan masuk ke dalam function. Kemudian FC delete juga sama, kita tambahkan. Dan satu lagi itu FC list. Nah, ini kita tambahkan juga. Oke, delete sudah, list sudah, mesin sudah. Nah, kemudian kita juga menambahkan ID yang sebelumnya kita buat. Kita paste di sini di company code. Ini kita hapus saja. Kita paste di sini. Oke. Nah, jika sudah, kita scroll lagi ke bawah. Nah, di bawah ini itu ada create table. Kita cek dulu. Oke, sudah oke semua. Oke. Nah, di bawah ini itu ada create table. Ini kita copy semuanya sampai sampai end. Kita copy. Sebelumnya kita save dulu ya teman-teman. Ini kita copy, kemudian kita save. Oke, kita masuk lagi ke dalam SSMS-nya. Nah, di dalam laundry data kita membuat new query. Nah, yang tadi kita paste saja. Oke, ini data yang tadi kita copy, kita paste di dalam new query. Nah, untuk create kita hanya perlu volume yang pertamanya saja, jangan lupa komanya dihapus. Kemudian untuk create ini merupakan candidate scheme yang udah otomatis dibuatkan. Jadi kita hanya mempastenya di dalam SSMS. Kita perlu yang namanya parameter. Kita buat parameter untuk save, yaitu user ID varchar 30, dimana nanti dari save itu akan mengarah ke sini. Oke, ini sudah. Dan untuk di sini juga ada insert.
Dan untuk where-nya 1:1 kita hapus saja, diganti dengan ID kita ya, ID mesin sama dengan add ID mesin. 1:1 kita hapus saja. Oke, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Oke, ini udah oke. Ini juga sudah oke. Oh ya, ini untuk poinnya kita samakan saja, 1:1-nya kita hapus, diganti dengan ID mesin sama dengan add ID mesin. Kita paste saja di sini. Kemudian kita lanjut ke bawah lagi. Ini merupakan insertnya. Kemudian di bawahnya lagi itu kita samakan saja yang tadi, yang ID-nya ini where 1:1-nya kita hapus, kita ganti dengan ID mesin. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung execute tadi ya. Setelah kita menambahkan ID mesin dan sama dengan add ID mesin, kita bisa langsung execute saja setelah semuanya oke. Nah, maka data berhasil ditambahkan. Kemudian kita refresh terlebih dahulu untuk SSMS-nya. Kita buka lagi audit data, kita masuk ke dalam programmability, kemudian subfolder. Nah, di sini sudah berhasil untuk data-data tersebut sudah berhasil kita tambahkan. Oke, sudah masuk, semuanya sudah masuk. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke program Visual Desktop kita. Oh ya, ini jangan lupa di copy dulu ya teman, nanti kita input di dalam. Kita masuk ke app, kemudian administrasi tool, oh ya, di sini kita function definition, kita akan memasukkan function definition. Dari sini kita langsung create new saja. Kita masukkan yang telah tadi di copy, kemudian untuk underref-nya kita hapus saja, kita ganti dengan FC karena yang sebelumnya di JavaScript kita menggunakan FC. Kemudian bawahnya kita pakai yang sebelumnya saja, SQL script, kemudian userdb. Kemudian ini kita samakan saja, statusnya kita aktifkan dan save, klik OK. Itu untuk yang list. Kemudian kita buat lagi karena kita ada save dan delete. Kali ini kita akan membuat untuk yang save-nya sama, underref-nya kita hapus, kita ganti FC. Untuk ini kita pakai yang tadi, ujungnya kita ganti save. Untuk type-nya kita SQL script, userdb connect, kemudian kita pakai yang tadi save. Nah, ini kita pakai user ID yang sudah kita tambahkan sebelumnya di SSMS.
Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita save. Oke, setelah kita berhasil menambahkan save, kita buat satu lagi yaitu delete. Kita ganti ujungnya jadi delete, sp unref-nya kita hapus menjadi fc. Kita samakan dengan Java yang sebelumnya kita input yang kita buat di JavaScript. Kemudian kita ganti delete, tipe-nya SQL script, db connection. Ini kita samakan saja, diganti dengan delete. Filenya tidak usah diisi, kita langsung klik status dan klik save. Oke. Maka function definisi berhasil kita tambahkan. Kita refresh terlebih dahulu, kita masuk sistem kita, kontrol mesin, tabel yang kita sudah buat, maka tabel-tabelnya berhasil kita tambahkan. Di sini kita akan membuat tabel baru, ID, tanggalnya kita masukkan tanggal 7 bulan Januari tanggal 7 tahun 2025. Statusnya bisa kita buat selesai, teknisinya contohnya Mang Dudung, dan hasil kontrol oke. Kemudian kita save. Nah, data kita berhasil ditambahkan. Oke, kita buat lagi satu lagi. Setelah ini kita ganti nomor 2, nama mesinnya masih mesin A, kita ganti saja jadi mesin B. Kemudian deskripsinya sedang dilakukan pengecekan. Tanggalnya kita buat sama 01 bulan 1 tanggal 7 tahun 2025. Statusnya sedang selesai, teknisinya masih Mang Dudung. Dan ini kita contohkan ada perlu penggantian selang. Oke, kita save, klik OK. Nah, maka data berhasil ditambahkan. Kemudian kali ini kita akan membuat report dari tabel tersebut. Kita klik search, print. Nah, di dalam tabel print ini masih belum tersedia. Kita harus membuka terlebih dahulu. Kita masuk ke saya menyimpan program sampelnya itu di tugas. Nah, di sini kita klik sampel 1, klik source 01 sampel, report design. Kita klik report design, kemudian kita klik lagi report design. Nah, di sini kita pilih yang ini ya, Telerik report design. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita buat baru saja ya, teman-teman. Kita klik file, klik new, blank report. Di sini kita mau nyimpan reportnya tuh di mana. Di sini saya akan menyamakan saja dengan report sebelumnya. Saya taruh di report sini. Contohnya kita ganti namanya kontrol mesin. Kita klik save. Nah, ini merupakan tampilan dari si reportnya nanti. Nah, di sini kita akan menambahkan headernya, yaitu logo kita. Kita klik titik 3 yang ada di sini. Kita masukkan logonya. Di sini saya sudah membuat logo dari Laundry sendiri. Kita masukkan logonya. Nah, logonya sudah masuk. Di sini kita bisa menyeting sesuai dengan yang kita inginkan agar rapi, dimana nanti ini akan menjadi report
dari si tabel tersebut. Oke, sudah kita oke, seperti ini sajalah. Kemudian kita akan memasukkan SQL data resort, yaitu untuk masukkan, kita klik yang ini. Kemudian kita pakai use SQL. Tunggu sebentar, kita masukkan server name kita. Nah, di sini saya sudah masukkan username PC kita atau laptop kita. Oke. Kemudian kita menggunakan use SQL, kita masukkan SSMS akun kita. Setelah ini kita kembali lagi ke yang tadi, kita masuk ke dalam laundry data untuk terhubung dengan database kita. Oke, kita klik OK. Oke. Nah, ini data berhasil dikonekkan ke dalam SSMS kita. Kemudian kita klik next aja. Kita klik next. Kita klik yang paling bawah. Kita pilih list yang tadi kita buat, list kontrol mesin. Nah, ini kita klik sebentar, kemudian kita klik next, kita klik next lagi. Nah, di sini juga kita klik next lagi. Nah, maka data SQL berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan membuat sebuah tabelnya untuk dijadikan report. Kita masuk ke insert, klik tabel ini, kemudian kita klik SQL kita, maka kita klik next. Oke, ini beberapa tabel yang ada di dalam list tadi. Kita klik next saja. Nah, ini ini semuanya kita masukkan ke dalam tabel kita. Kita tambahkan. Nah, untuk ID, oke, ini bisa untuk ID kita bisa naikkan ke atas ya agar dia muncul di halaman pertama. Oke. Ini sebenarnya kita bisa atur lagi. Ingin di posisi mana letak tabel-tabelnya. Kita klik next. Nah, ini bisa kita pilih sesuai dengan selera mau desain seperti apa. Di sini saya akan memilih klik next saja. Next. Nah, di sini tabelnya sudah muncul. Kemudian kita bisa rapihkan tabel-tabelnya. Oke, ini sudah. Kita tambahkan tabel baru untuk penomoran ya. Jadi kita rapikan lagi. Oke, sudah cukup kayaknya segini. Kemudian kita masukkan nomor. Kemudian kita ketik kode ini untuk membuat nomor secara otomatis. Agar setelah report nanti dicetak
nomor tersebut bertambah secara otomatis. Kemudian ini bisa kita rapihkan dulu ya. Nama mesin, nama status, tanggal kontrol, kemudian teknisinya. Setelah itu deskripsi. Oke, jika ini sudah selesai, kita klik save saja. Kita kembali ke visual desktop kita. Kita akan menambahkannya di kontrol mesin ini nih, master data. Kita klik report. Di sini sebelumnya saya sudah membuat report untuk laundry. Nah, ini. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi file yang akan menjadi report kita. Pertama kita pilih kita akan memilih filenya dulu. Tadi kita taruh di mana? Nah, ini nih. Kita klik. Kemudian kita upload file. Nah, maka jika sudah save, maka filenya sudah masukkan. Kemudian kita masuk ke JavaScript. Di sini kita ganti namanya menjadi file yang ingin kita munculkan beserta foldernya juga. Kemudian kita klik save, klik OK. Kemudian kita refresh, kita buka lagi sistem laundry, kontrol mesin, kemudian kita coba print. Nah, berikut merupakan hasil report laundry tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.